Pada masa kejayaan Kerajaan Demak, hiduplah seorang tokoh bernama Raden Amin Hasan Saifullah, yang kelak dikenal oleh masyarakat sebagai Mbah Amin. Ia merupakan putra dari Raden Mukmin bin Sultan Trenggono. Sejak muda, Mbah Amin ditugaskan untuk menuntut ilmu agama di Giri Kedaton, salah satu pusat pendidikan Islam yang penting pada masa itu. Di Giri Kedaton, Mbah Amin belajar dengan tekun. Ia mendalami ajaran agama, akhlak, dan cara berdakwah dengan penuh kesabaran. Ilmu yang diperolehnya tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian yang tenang dan rendah hati. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu, Mbah Amin memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Namun dalam perjalanan pulangnya, ia tidak hanya berjalan begitu saja. Di setiap tempat yang disinggahi, Mbah Amin menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan menenangkan. Dalam perjalanannya itulah, Mbah Amin tiba di sebuah desa yang bernama Bangeran. Melihat kondisi masyarakatnya, ia memilih untuk singgah dan menetap. Tempat yang ia tempati kemudian dikenal sebagai makam santri. Di sanalah Mbah Amin mulai menjalani kehidupan dakwah secara sederhana. Nuwun sewu, kula namung rawuh lan nggawa piwulang sing becik. Pada awalnya, dakwah Mbah Amin dilakukan dengan sangat tenang. Ia mengajar di tempat yang sederhana, tanpa paksaan. Sedikit demi sedikit, masyarakat Bangeran mulai tertarik dengan ajaran yang ia sampaikan. Nglakoni ngelmu iku kudu temen lan istiqomah. Cara bicara yang santun dan akhlak yang baik membuat banyak orang merasa nyaman belajar kepadanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang untuk menimba ilmu. Para santri pun mulai menetap di sekitar tempat tinggal Mbah Amin. Mereka membangun gubuk-gubuk sederhana agar dapat terus belajar dan mengaji bersama beliau. Kehidupan di desa Bangeran perlahan berubah. Hubungan antar warga menjadi lebih rukun. Nilai-nilai Islam mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saiki, gesang kita dados langkung rukun lan tentrem. Namun, perubahan ini tidak selalu diterima dengan mudah oleh semua pihak. Di wilayah sekitar Bangeran, terdapat para pendekar dan dukun yang masih memegang kepercayaan lama. Mereka merasa terganggu dengan perkembangan ajaran Islam yang dibawa Mbah Amin. Beberapa di antara mereka bahkan berniat untuk menyingkirkan beliau. Piwulang anyar iki nggawe wong ninggalake adat lawas. Meski menghadapi ancaman, Mbah Amin tetap bersikap tenang. Ia tidak membalas dengan kekerasan. Dengan keteguhan iman dan akhlak yang baik, Mbah Amin menghadapi semua itu dengan kesabaran. Aku ora meksa, mung ngajak marang kabecikan. Akhirnya, niat buruk para pendekar dan dukun tersebut tidak berhasil. Mereka justru menyadari ketulusan dakwah Mbah Amin. Satu persatu, mereka menerima ajaran Islam dan meninggalkan permusuhan. Desa Bangeran pun tumbuh menjadi masyarakat yang lebih damai. Ajaran Islam tidak hanya mengubah keyakinan, tetapi juga membentuk kehidupan sosial yang lebih harmonis. Alhamdulillah, gesang bebrayan kita dados rukun. Hingga akhir hayatnya, Mbah Amin tetap menetap di desa Bangeran. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk membimbing santri dan masyarakat. Setelah wafat, tempat beliau dikenal sebagai makam santri, yang hingga kini menjadi saksi sejarah perjuangan dakwahnya. Mugi piwulang iki tetep urip, sanajan aku ora ana. Piwulangipun dados warisan tumrap anak putu. Kisah Mbah Amin bukanlah kisah tentang kekuatan dan kekerasan, melainkan tentang kesabaran, ketulusan, dan pengabdian. Nilai-nilai itulah yang menjadi warisan bagi generasi setelahnya di Desa Bangeran.